Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Man tahaqqaqat ta'atuhu. Barang siapa yang ketaatannya kepada Allah itu sudah mapan, sudah kokoh, sudah kuat. Artinya bukan hari ini taat, besok maksiat, enggak, tapi sudah mapan gitu. Ya minimal ya taat 10 kali, sekali maksiat ya wajar lah. Jangan nanti hari ini baik besok buruk, hari ini taat besok nanti duhur sembahyang asalnya enggak, maghrib sembahyang isanya enggak, ya enggak dong gitu. Kalau sudah mapan sekali lillahi azza wa jalla wa ubudiyatuhu, dan ibadahnya juga sudah stabil, dan sudah stabil ibadahnya, baru dia dapat mendengarkan firman Tuhan. Ya. Wa dzikru sab'ina al-mukhtarina min qaumi Musa lisima'il kalam, dan akan bisa mampu berzikir sama dengan 70 orang pilihan dari umat Nabi Musa alaihissalam, lisima'il kalam, untuk mendengarkan firman Tuhan. Waqal, selanjutnya beliau mengatakan, fakhatabal haqqu azza wa jalla, maka Allah berbicara kepada mereka, fasa'aqu kulluhum, 70 orang itu pingsan semuanya. Ketika Tuhan berbicara kepada mereka, mereka jatuh tersungkur, mereka pingsan semuanya. Wa baqiya Musa alaihissalam wahdahu, tinggal Nabi Musa sendiri yang masih tetap berjaga, masih bisa tegak berdiri. Yang lain dah jatuh pingsan semua. Walamma ahyahumullahu azza wa jalla qalu, ketika Allah hidupkan kembali mereka, sadarkan kembali mereka, qalu, mereka mengatakan, la taqata lana ala simai kalamillah. Mereka katakan, kami tidak punya kekuatan untuk mendengarkan firman Tuhan azza wa jalla. Fakun anta al-wasitah bainana wa bainahu. Ya sudah, kalau begitu, kata mereka, wahai Nabi Musa, sudah melalui perantaraan kamu saja yang menghubungkan kami dengan Tuhan kami. Kami tidak kuat untuk mendengarkan firman Tuhan. Fakallamallahu azza wa jalla Musa, maka Allah berbicara kepada Nabi Musa, wa huwa yusmi'uhum, lalu Nabi Musa yang memperdengarkan kepada mereka. Memperdengarkan itu memberitahukan kepada mereka. Wa yu'idu 'alaihim qaulahu, dan dia mengulang-ulang firman Tuhan itu kepada mereka. Ini artinya bahwa bisa ada dua arti. Bahwa kalau kamu belum mapan ketaatannya, ibadahnya masih belum lancar, masih belum stabil, masih dogjeling, masih pleot-pleot, masih sering melakukan kemaksiatan, andaikan Tuhan berbicara kepadamu, pasti pingsan. Ini mendengarkan firman Tuhan, apalagi melihat Tuhan.
mendengarkan firman saja kamu nggak bakal mampu. Nabi Muhammad sendiri diceritakan dalam berbagai hadis ketika menerima wahyu itu para sahabat melihat Kanjeng Nabi berkeringat. Keringatnya itu mengucur seperti jagung gitu keluar, dan beliau sangat merasa beban yang sangat berat sekali. Ya, terdengar suaranya seperti bunyi labah. Itu artinya betapa beratnya menerima firman Tuhan yang tidak mampu akan dialami oleh kita seperti ini yang masih banyak dosanya ini. Nabi Musa juga sama. Begitu Tuhan bicara kepada mereka 70 orang pilihannya itu, ya pingsan semuanya. Hanya Nabi Musa yang mampu. Apalagi melihat Tuhan. Nabi Musa memaksakan diri ingin melihat Tuhan. Dengan bahasanya yang galak juga sih seperti orangnya. Dia katakan, qala rabbi arini anzur ilaika. Wahai Tuhanku, cobalah muncul, coba nampakkan dirimu, anzur ilaika, supaya aku bisa melihat kamu, melihat engkau. Kata Tuhan dijawab, lan tastati'a antarani, tidak bakal mampu engkau melihat aku. Tapi dia maksa. Pokoknya harus bisa lihat supaya aku yakin engkau ada. Ya sudah kalau begitu, fandur ilal jabali, tataplah gunung itu wahai Musa. Fa in istaqarra makanahu, kalau gunung itu tetap seperti sedia kala ketika aku tampilkan, ya fasaufa tarani, engkau bakal melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali, ketika Tuhan itu bertajalli kepada gunung, kita katakan bertajalli saja, jangan diterjemahkan menampakkan diri ya, nanti namanya hantu namanya. Ya, penampakan hantu tuh di YouTube tuh kan ada penampakan hantu tuh. Jadi tajalli itu maknanya ya kurang lebih penampakan, tapi tidak elok kalau kita katakan Tuhan menampakkan diri. Udah bertajalli aja. Falamma tajalla lil jabali, ketika Tuhan bertajalli kepada gunung, dakka, gunung itu meledak, wa kharra Musa sa'iqa, lalu Musa jatuh tersungkur, wa qala tubdu, kemudian dia mengatakan tobat wahai Tuhanku, wa ana awwalul muslimin, akulah orang yang pertama-tama berserah diri kepadamu. Itu dalam artian seperti itu. Tetapi saya sering mengatakan bahwa Tuhan berbicara kepadamu, tetapi dengan cara yang lebih halus lagi, yaitu berupa bisikan-bisikan di hatimu yang menuntun hatimu yang baik itu. Ketika kita sedang melakoni ibadah yang baik, hati kita sedang baik, ya, kemudian kita sedang tidak banyak melakukan maksiat, maka ketika kita akan melakukan maksiat, Allah menegur kita juga. Dan kita sadar, kita mengerti, kita merasakan ada bisikan itu. Dan bisa kutuliskan, baik dalam bentuk sajak, dalam bentuk surat cinta dan sebagainya. Tanpa suara, iya. Tanpa huruf, betul. Ya. Ketika kita akan melacur, kenapa jantungmu berdebar-debar? Betul nggak? Kenapa muncul rasa takut meremang, sehingga bulu kudukmu itu meremang semuanya? Kenapa seolah-olah engkau mendengar jeritan-jeritan istrimu di rumah? Abang, tega banget engkau akan berkhianat. Mungkin suara-suara anakmu yang menjerit-jerit, dan akhirnya engkau tidak jadi. Allah yang menghalangi kamu.
Ini dalam artian bahwa kalamullah yang didengar oleh para nabi itu memang sangat berat sekali. Ya, kita menerima kalamullah tapi jangan ngaku nabi ya. Nggak boleh, nanti dibunuh orang kamu. Kalau kamu nuduh ngaku jadi nabi ditangkap baris krim.